Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Mardiansyah, nomor induk mahasiswa 18020101010, semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Communication and Editing Video Animation. Pengertian Communication and Editing Video Animation. Komunikasi visual berasal dari kata komunikasi yang berarti penyampaian pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu. Dalam komunikasi terdapat unsur di dalamnya, diantaranya komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan umpan balik. Visual berarti gambar dan juga bisa diartikan sebagai suatu penggambaran segala sesuatu yang dapat terlihat secara kasat mata. Jadi komunikasi visual dapat diartikan penyampaian pesan seseorang atau lebih pada orang lain lewat media tertentu melalui bahasa gambar. Gambar sebagai kekuatan utama dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Ruang lingkup komunikasi visual. Ruang lingkup Communication and Editing Video Animation meliputi diantaranya media cetak, display, dan media audio visual. Selanjutnya kita masuk ke persepsi, sensasi, dan atensi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor atau indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu. Persepsi merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal diantara lain fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, dan suasana hati. Yang kedua, faktor eksternal. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek-objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Kita masuk ke sensasi. Sensasi, deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita. Persimpangan sensasi. Sinestesia adalah persimpangan sensasi di mana rangsangan di salah satu indera menimbulkan sensasi di area lainnya. Contoh, definisi atensi. Orang tersebut dapat mengatakan bahwa warna merah tercium seperti bunga mawar, aroma kayu manis seperti blueberry. Pemusatan pikiran pada suatu objek dan pada saat yang sama, seseorang mengabaikan objek lain. Pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimuli tertentu dan mengabaikan stimuli yang lain. Pusatan pikiran yang dalam bentuk yang jernih terhadap suatu objek simultan atau sekelompok pikiran. Pemusatan kesadaran. Sifat-sifat atensi. Mental manusia yang terbatas memproses rangsangan yang ada, kemudian manusia membutuhkan bantuan otak untuk memproses rangsangan tersebut. Mengarahkan suatu informasi tertentu, mempercepat proses mental mengolah suatu rangsangan. Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam desain komunikasi visual untuk multimedia. Berikut bahan ajar multimedia menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam communication
and editing video animation untuk multimedia. Estetika desain grafis, sketsa, menggambar perspektif, menggambar objek, menggambar ilustrasi. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstrak atau simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan atau rancangan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan atau desain. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk form, tekstur, garis, ruang, dan warna. Membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan atau balance, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Peralatan desain grafis. Peralatan yang digunakan oleh desain grafis adalah ide, akal, mata, tangan, alat gambar, tangan, dan komputer. Sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan atau dinyatakan dalam bentuk visual. Pada pertengahan 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan suatu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3D yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Seseorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya dengan tangan atau komputer. Tujuan mempelajari desain grafis, mengenal konsep desain grafis untuk diterapkan dalam berbagai bidang desain. Mengenal desain grafis sebagai pengolah visual data informasi multimedia, memahami elemen desain grafis sebagai alat penyampaian pesan yang selektif, efisien, komunikatif, dan estetis dalam konteks media. Manfaat desain grafis di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu mempercepat proses belajar mengajar dengan cara menyajikan suatu pelajaran dalam bentuk grafis, memperkenalkan dunia desain grafis pada siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikannya di dalam lingkungannya, memperkenalkan kepada siswa tentang program aplikasi desain grafis, mempersiapkan siswa agar memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Prinsip-prinsip desainer: skala proporsi, fokus, kontras, irama, keseimbangan, dan kesatuan. Secara garis besar,
desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Printing atau percetakan, yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Web design, desain untuk halaman web, film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi, identifikasi atau logo, GD, environmental graphic design, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek. Orang desainer harus memiliki minimal 5 dimensi keilmuan, yaitu wawasan teknologi, wawasan sains, wawasan seni, wawasan sosial dan budaya, wawasan filsafat dan estetika. Pentingnya manajemen dalam desain grafis. Untuk menjadi seorang desainer yang profesional, seseorang harus bekerja sesuai dengan prosedur standar dalam menjalani proyeknya, baik itu skala besar maupun kecil. Seringkali kita mendengar para desainer pemula, walaupun dia memiliki kemampuan desain tinggi, kebingungan untuk menangani sebuah proyek dan dia tidak tahu untuk memulainya dari mana. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sebuah manajemen dalam proses mendesain. Dan elemen-elemen dalam manajemen adalah planning, organizing, staffing, and directing. Tujuan pendidikan desain komunikasi visual. Yang pertama, mendidik siswa desain komunikasi visual yang difokuskan pada pemahaman keilmuan dan keahlian dalam bidang desain grafis yang berbasis teknologi komputer, sistem software komputer grafi yang memiliki kemampuan merancang karya desain komunikasi visual statis maupun dinamis. Atau kedua, fokus atau option pendidikan menekankan pada improvement dan aplikasi keahlian profesional dalam bidang desain grafis, multimedia, dan komunikasi periklanan, dan dituntut penguasaan keahlian bidang desain grafis dan penulis naskah dengan mempertimbangkan faktor-faktor persuasi, komunikasi, media riset, tipografi, fotografi, dan ilustrasi. Yang ketiga, mendidik desainer profesional yang memiliki basis teori atau pengetahuan komunikasi visual, kreatif, keterampilan mendesain baik secara manual maupun digital, serta memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.